just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Tak terhitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Di samping itu semua, Allah telah memberikan kita nikmat keimanan, sehingga kita dapat mengikuti lomba syarhil Quran dalam rangka Isra wal Mi'raj. Salawat beriringan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan besar kita, seorang pemuda padang pasir yang menjadi imam di waktu sholat, yang menjadi panglima di waktu perang. Bertitelkan Habibullah bergelar Al-Amin, parit pagar kota Madinah, intan mutiara di surgawi, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Indonesia terletak pada lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra. Terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara 1000 bencana. Bahkan pada tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Madinah, intan mutiara di surgawi, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Indonesia terletak pada lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra. Terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara 1000 bencana. Bahkan pada tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia sering digoncang gempa dan dilanda bencana alam lainnya, mulai dari meletusnya gunung berapi, tanah longsor, banjir, likuifaksi, dan tsunami. Bahkan sejak Maret 2020, Indonesia juga diuji dengan wabah mematikan, menewaskan ribuan jiwa, menyebar tanpa terlihat wujudnya. Di saat yang sama, ketika Indonesia darurat corona, bencana alam terus menimpa. Gempa bumi di Sukabumi, Sinabung mengamuk lagi, erupsi gunung Merapi, likuifaksi di Palu, Sulawesi, tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah NKRI. Sebagai warga yang tinggal di daerah rawan bencana, kita harus menjadi masyarakat siaga. Tidak hanya menunggu bencana alam tiba, tapi harus tahu solusi pencegahannya. Sebab alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan menurut hukum fisikanya. Jika alam berulah, maka tangan manusialah penyebabnya. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan
Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari goda syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Fasad menurut Qatadah dan As-Sudi sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 33. Al-Fasad adalah kesyirikan. Ia merupakan kerusakan yang paling besar. Menurut Syekh Al-Baghawi di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 14 halaman 274, Al-Fasad adalah saling membunuh antara sesama manusia. Sedangkan Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4 menyatakan bahwa Al-Fasad adalah kekeringan, hilangnya tumbuh-tumbuhan dan kurangnya keberkahan. Adapun kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Al-Biqai di dalam tafsir Nazmu Ad-Durar fi Tanassub Al-Ayati wa Aswar juz 15 halaman 104 bahwa Al-Fasad adalah berkurangnya semua yang bermanfaat bagi makhluk di darat dan di laut. Profesor Dr. M. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Mishab volume 10 halaman 78 memaknai Al-Fasad sebagai kerusakan yang akan menimbulkan penderitaan bagi manusia. Volume 10 halaman 78 memaknai Al-Fasad sebagai kerusakan yang akan menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di desa dan di kota, di darat dan di laut seringkali merusak keseimbangan alam yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan. Hal ini ditegaskan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94. Allah menjadikan manusia khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan Jika jiwa manusia makin menjauh dari Tuhan, tidaklah dikatakan kejayaan. jika hidup tak memberi kemanusiaan, Betul hadirin. Darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik dan asap pembakaran hutan. Indonesia kabut berbulan-bulan, bahkan asap menutupi negeri jiran.
Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika ispa menyerang. Kenapa kita salahkan Tuhan? Sadarkah kita hadirin, kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan alam? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56. Hadirin, kalimat la tufsidu fil ardi berarti Allah melarang manusia untuk merusak alam setelah Allah melakukan islahiha, mengatur dengan baik. Menurut Syekh Muhammad Thohir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir juz 8 halaman 175, makna islahiha ada dua: menjaga sesuatu agar tetap baik, memperbaiki yang sudah rusak. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan dan menjaga kelestarian. Saatnya lagi kita mencemari lingkungan, tidak waktunya lagi kita merusak alam. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan. Dengan demikian hadirin, mari kita bangun kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana. Kita jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmatilah keindahannya. Sebagai kesimpulan, pertama, kondisi geografis, geologis, dan demografis Indonesia menyebabkan negeri ini dikenal sebagai laboratorium bencana. Namun, penyebabnya bukan faktor alam semata, tapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, kita dituntut untuk selalu siaga menyelamatkan nyawa kita dan keluarga. Mari kita jadikan alam sebagai sahabat agar membawa banyak manfaat dan terhindar dari mudarat. Ketiga, pemerintah harus bersikap tegas kepada oknum perusak alam tanpa diskriminasi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita mencintai bumi Indonesia. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika kami ada salah. Kami